Di awal film kita akan diperkenalkan dengan tokoh yang sebenarnya sudah familiar sekali, yaitu Pak Kimpi. Om-om laknat ini sedang bersantai di tempat karaoke bersama mbak-mbak baju merah si pemandu lagu. Baru saja start, mereka berdua langsung melakukan aksi berbahaya, yaitu servis rudal dan ganti oli samping. Dilanjutkan dengan cocok tanam bersama-sama. Setelah selesai bersenang-senang, Pak Kimpi pulang ke rumah. Ketika masuk, ia melihat anaknya bernama Sangsang yang sedang nyantai juga di ruang tamu. Sangsang belum apa-apa sudah minta uang jajan, dan itu membuat Pak Kimpi murka, lalu bergegas pergi ke kamarnya. Sebelum lupa, Pak Kimpi ini duda dengan dua anak ya gengs. Keesokan paginya rumah Pak Kimpi didatangi tamu yang cantik. Nama perempuan itu adalah Lili. Mbak Lili ini adalah tetangga rumah Pak Kimpi. Dia bertamu pagi-pagi karena ada hal penting yang mesti disampaikan. Usut punya usut, keran wastafel di rumah Mbak Lili ini macet dan ia meminta Pak Kimpi atau anaknya untuk dapat memperbaikinya. Well, singkat cerita Pak Kimpi langsung gas membantu Mbak Lili memperbaiki keran yang rusak itu. Dasar om-om laknat, Pak Kimpi mengerjakan semua itu sambil mencari kesempitan di dalam kesempatan alias cuci mata. Sementara itu, diperlihatkan di satu rumah nampak dua sejoli yang sedang melancarkan aksi cocok tanam dan pergenjotan duniawi. Yang cowok bernama Ngenge. Dia adalah anak Pak Kimpi juga selain si Sangsang. Lalu pacarnya bernama Jumi. Singkat cerita, esok harinya Ngenge jalan-jalan pagi. Ia lalu berpapasan sama ayahnya yang kelihatan buru-buru berangkat kerja. Entah kerja apa karaoke ya. Ketika Ngenge pulang ke rumah saat sedang santai aja, seorang wanita mengetuk pintu rumahnya. Ketika Ngenge keluar dan membuka pintu, kita tahu bahwa tamu itu ternyata adalah Jung I alias Mbak Tato. Bagaikan kejatuhan durian runtuh, Mbak Tato ini juga adalah tetangga keluarga Pak Kimpi. Apalagi kalau bukan combo panas ya kan? Nggak Mbak Lili, Mbak Tato, Jumi, semuanya silahkan diambil gengs. Maksud kedatangan Mbak Tato ke rumah tetangga berisikan pria-pria itu adalah untuk meminta tolong karena lampu di rumahnya mati. Dengan sigap dan gagah berani, Ngenge langsung membantu Mbak Tato memperbaiki kerusakan yang ada. Ngenge ternyata ahli dalam perlampuan, sehingga ketika urusan itu beres, dia bisa lanjut ngobrol dengan Mbak Tato. Sesama tetangga ini saling ngobrol sampai lupa batas-batas norma yang ada. Apalagi kalau bukan aksi pergenjotan duniawi dan cocok tanam. Lampu adalah kedok, sementara rudal dan serabi lempit adalah inti. Gue jadi ngeri anjing. Setelah membantu Mbak Tato, Ngenge pulang ke rumah dan di ruang tamu, ia didatangi saudaranya si Sangsang. Ngenge nggak bisa tutup mulut soal keseksian Mbak Tato, sehingga ia langsung menceritakan semuanya pada Sangsang. Ya, gimana lagi, tetangganya aja kayak Mbak Tato sih ya. Hehehe. Sangsang hanya bisa penasaran saja, sementara Ngenge sudah habis-habisan membabat Mbak Tato. Scene kemudian beralih ke keesokan harinya. Nampak dua ciwik-ciwik kompleks Mbak Tato dan Mbak Lili santai di dapur sambil cerita-cerita. Buat yang belum tahu, Mbak Tato dan Mbak Lili ini adalah kakak adik. Ketika mereka sedang asik ngegibah ibu-ibu COD, rumah mereka yang giliran kedatangan tamu. Ketika mereka berdua sama-sama membuka dan menyambut tamu, taulah mereka ternyata itu adalah si Sangsang. Sebegitu penasaran Sangsang akan cerita saudaranya, sehingga dia langsung tancap gas ke rumah Mbak Tato dan Mbak Lili. Dengan mengedepankan spirit gak kenal maka gak tahu, Sangsang memberikan kartu namanya supaya kalau terjadi sesuatu, duo saudari itu bisa menghubunginya. Sangsang pulang ke rumah ketika ayah dan saudaranya sedang makan malam. Dan tanpa babi bu, Sangsang langsung cerita bahwa tetangga sebelah emang jos-jos. Pak Kimpi tiba-tiba menyambut dengan marah. Entah karena mendidik anaknya supaya sopan atau takut ketahuan aksi pergenjotannya bersama Mbak Lili. Keesokan paginya kita akan melihat suatu aksi jemput bola ketika Sangsang muncul di hadapan pintu. Padahal Mbak Lili baru mau pergi keluar rumah. Sangsang akhirnya gagal bertemu dan kemudian menawarkan pada Mbak Lili untuk datang bertamu ke rumahnya nanti malam.
Scene lalu berpindah ke Ngenge dan pacarnya yang berduaan di kamar. Entah bagaimana ceritanya, Ngenge mengajak Mbak Jumi untuk putus saja. Mbak Jumi jelas marah. Kenapa tiba-tiba tanpa alasan yang pasti, Ngenge minta mereka menyudahi segalanya. Konflik bagi Ngenge, tapi beruntung bagi Sangsang. Malam hari seperti janji tadi pagi, Mbak Lili datang ke rumah Pak Kimpi dan anak-anaknya. Dengan sangat perhatian, Sangsang menjamu Mbak Lili. Percakapan berubah menjadi tindakan. Itulah yang terjadi pada dua orang tetangga ini, karena Mbak Lili malah menawarkan servis rudal dan ganti oli kepada Sangsang. Suatu keuntungan bagi Sangsang, ia menyerahkan dirinya pada Mbak Lili untuk disikat habis saja di ruang tamu itu. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Sangsang langsung mengajak Mbak Lili untuk melakukan cocok tanam. Seperti yang dilakukan Mbak Lili dengan Pak Kimpi waktu itu. Setelah aksi tetangga makan tetangga itu, kita akan melihat keesokan paginya. Duo cilik-cilik Mbak Tato dan Mbak Lili sedang ngobrol berdua. Sebentar, ini dua orang kenapa jos-jos banget ya? Kalian tim Mbak Tato atau Mbak Lili nih gengs? Tulis di komentar ya. Mbak Lili tanpa malu-malu menceritakan pada Mbak Tato bahwa ia telah merasakan cocok tanam dengan Sangsang. Ketika Mbak Lili sedang seru-serunya cerita, si Ngenge malah datang. Mbak Lili paham situasi itu dan langsung pergi meninggalkan saudarinya berduaan dengan Ngenge. Om kira Mbak Lili akan ke kamar. Ternyata dia malah pergi ke rumah keluarga Pak Kimpi lagi. Sekali lagi bertamu cuma kedok. Dan karena saling paham dan sudah nggak bisa menahan diri, Pak Kimpi dan Mbak Lili kembali melancarkan aksi tukar rudal dan serabi lempit. Entah buat apa mereka pakai lakban besar untuk membantu adegan berbahaya mereka itu. Ada yang tahu lakban itu sama cocok tanam hubungannya apa ya? Setelah semua aksi itu selesai, berkumpullah bapak dan dua anak itu di ruang tamu. Yang kita tahu awalnya malu-malu dan marah ketika membicarakan yang saru-saru, kini semuanya berubah. Pak Kimpi mendeskripsikan cocok tanamnya dengan Mbak Lili. Sementara dua Sangsang dan Ngenge juga curhat soal fitur-fitur mantap dari Mbak Lili dan Mbak Tato. Fix, om-om laknat bersama dengan fuckboy-fuckboy bejat menjadi satu. Hidup bertetangga mereka bukannya rukun, malah makin ngablu. Dan cerita pun selesai. Gengs, gimana film tetangga-tetanggaan kali ini? Itu kan yang kalian mau? Pak Kimpi dan anak-anaknya bisa menjadi suatu peringatan dan pembelajaran buat kita. Meski mereka kelihatannya untung, tapi kayaknya hidup bertetangga berbasis cocok tanam itu nggak bagus diterapkan dalam kehidupan nyata loh gengs. Meskipun Mbak Tato dan Mbak Lili enjoy aja, tapi jangan lupa bahwa gara-gara dinamika mereka semua, ada Mbak Jumi yang disingkirkan. Usaha saling membantu kalau ada tetangga yang membutuhkan itu bagus gengs. Cuma sekali lagi, jangan bermata uangkan perkejutan duniawi ya. Mencari kesempitan di dalam kesempatan. Bertegur sapalah dengan baik, karena tetangga yang baik saling mengedepankan maslahat, bukan maksiat. Mantap. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.